Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan pengurus YP Al-Azhar Bapak Haji Budiono selaku Ketua Pengurus Bidang Pendidikan yang Dasar dan YP Al-Azhar hadir di kampus Al-Azhar Yogyakarta dalam rangka Raker Nas MKKS Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah SMP SMA Al-Azhar se-Indonesia. Kegiatan ini adalah salah satu dari rakor Dikdasmen yang digunakan sebagai raker kepala sekolah. Bertujuan sebagai penjaminan mutu buat kepala-kepala SMP SMA Islam Al-Azhar agar persepsi terkait visi dan misi pendidikan YP Al-Azhar serta tujuan YPI Al-Azhar didirikan itu semakin kuat. Ya. Kenapa kita harus sekolah di Al-Azhar? YPI Al-Azhar didirikan 1952. Founding Father Al-Azhar sejak 1952 menetapkan visi pendidikan, yaitu ada 3 kata kunci yang harus selalu kita ingat. Bagaimana murid-murid Al-Azhar dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki keterampilan yang berdaya saing global sesuai dengan tuntutan Islam. Nah, Al-Azhar dimanapun di Indonesia itu standarnya sama, kualitasnya sama. Kenapa? Karena Al-Azhar sudah memiliki 9 standar pendidikan Al-Azhar. 9 standar pendidikan Al-Azhar ini, 8 standar pendidikan nasional dan 1 adalah standar pendidikan agama. Kenapa agama? Karena visi yang pertama adalah bagaimana murid kuat iman dan takwanya. Nah, salah satunya adalah visi ini adalah bagaimana kita lihat kurikulum berkenaan dengan kompetensi sholat saja. Kompetensi sholat, kurikulum didesain bagaimana kompetensi sholat anak-anak TK, SD, SMP, SMA itu terus mengalami peningkatan. Kompetensi sholat adalah sebuah keterampilan, ya, sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang agar sholatnya semakin baik. Dia menguasai melakukan sholat. Ada dari TK kurikulum sholatnya sesuai dengan psikologisnya. Nanti di SD, di TK mungkin mengenalkan, di SD adalah pembiasaan, di SMP mengenali makna apa itu sholat. Di SMA diharapkan target kurikulumnya adalah anak itu sholat sebagai kebutuhan. Nah, bagaimana metodologi agar target-target itu tercapai, itu kita susun sesuai dengan jenjangnya, sehingga ini berkesinambungan dan berkelanjutan. Itu dari sisi tak. Maka akan rugi sekali kalau anak Al-Azhar dari TK-nya di Al-Azhar, kemudian SD-nya bukan di Al-Azhar. Maka kompetensi sholatnya dari sisi metodologi bagaimana dia bisa berkembang itu akan hilang. Begitu juga dari SD ke SMP, maka dia akan hilang. SMP ke SMA, maka dia akan hilang. Itu dari sisi sholat misalnya. Kemudian yang kedua adalah beradab. Ya, tagline PMB kita adalah Sekolah Islam Al-Azhar adalah beradab, cerdas, dan berdaya saing global. Kenapa beradab? Beradab itu adalah akhlak yang baik. Ada akhlak yang tidak baik. Adab itu tidak ada adab buruk, semua adab baik. Maka adab itu adalah suatu action dari akhlak. Dia bisa diukur. Al-Azhar melakukan kurikulum yang namanya implementasi penguatan pendidikan agama dari jenjang TK, SD, SMP, SMA. Kita ambil contoh satu saja. Tadi kompetensi sholat sebenarnya adalah salah satu adab yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah terkait dengan adab kepada Allah. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada Rasulullah, ada adab kepada Al-Quran, ada adab kepada Islam. Itu mudah diukur, bisa dilihat. Adab kepada Al-Quran, dan itu bagaimana kita mengajarkan ihsan. Dia melakukan sesuatu yang baik walaupun tidak ada orang, hanya Allah yang melihat. Kita ambil contoh, ya, adab minum saja. Kalau tadi sholat itu
itu adab kepada Allah. Adab kepada Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah terkait minum. Adab minum itu tidak boleh berdiri sambil jalan pakai tangan kiri. Belum bagaimana ketika dia minum itu, begitu diteguk dia harus membaca bismillah. Begitu selesai dia harus alhamdulillah. Begitu minum lagi harus bismillah lagi. Begitu selesai alhamdulillah. Berapa kali tegukan sebenarnya adabnya Rasulullah minum itu. Itu ada. Dan ini yang hilang. Adab. Belum adab terkait dengan orang tua, bagaimana adab sesama, bagaimana adab terhadap lingkungan, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah dan ini kita implementasikan. Nah, ketika kurikulum adab ini dari TK sudah diajarkan, kemudian dia pindah ke SD Islam Al-Azhar, itu akan nyambung. Tapi ketika dia ke SD negeri atau ke SD swasta yang lain yang bukan Al-Azhar, maka itu akan hilang. Maka kenapa harus sekolah Islam Al-Azhar? Itu dari sisi agama. Kemudian kurikulum yang berkaitan dengan teknologi, menguasai teknologi. Al-Azhar sangat concern terhadap penguasaan teknologi. Menguasai teknologi ada 3 ilmu dasar dalam menguasai teknologi: bahasa, math, dan sains. Ini 3 ilmu dasar yang harus dikuasai oleh siapapun anak bangsa kita. Matematika itu berhubungan dengan berhitung. Itu harus dikuasai, bukan berkaitan dengan ilmunya ya, tapi bagaimana caranya menguasai ilmu pengetahuan itu dengan iman dan takwa yang kuat. Kemudian bahasa Inggris sebagai bahasa, Al-Azhar sudah menetapkan bahwa standar kurikulum bahasa Inggris, kurikulum yang digunakan adalah walaupun kurikulum nasional, namun kita mengacu kepada kurikulum Cambridge, karena bahasa Inggris yang bahasa ibunya bahasa Inggris ya di Cambridge ya, Cambridge University. Nah, bagaimana caranya mengukur penjaminan mutu kurikulum bahasa Inggris dari TK, SD, SMP, SMA? Maka Al-Azhar memiliki English Assessment Center, sehingga itu menjadi penjaminan mutu pembelajaran dari TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, ini akan rugi ketika dia belajar bahasa Inggris di SD pakai Cambridge, tapi begitu SMP tidak menggunakan kurikulum Cambridge. Begitu juga dari SMP dan SMA. Ini dari sisi bahasa Inggris. Belum bahasa Arab. Bahasa Arab kita memiliki kurikulum ya. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang harus dikuasai setiap murid Al-Azhar karena kita Muslim. Seorang Muslim sholat menggunakan bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, maka dia harus menguasai bahasa Arab. Paling tidak, bagaimana caranya? Kita sudah menemukan ada metodologi pedagogi yang pas untuk paling tidak anak-anak dari TK bahkan itu bisa mengenal kosakata dalam Al-Quran, kosakata dalam sholat dengan metode yang namanya metode tamyiz ya, dibuat dalam bentuk lagu sehingga itu mudah diingat oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak TK itu sambil bernyanyi tanpa sadar dia sudah menguasai kosakata di dalam Al-Quran dalam bacaan-bacaan sholat. Di jenjang SD begitu juga, di level SMP juga begitu juga, SMA itu metode tamyiz namanya. Untuk bahasa Arab secara percakapan dan tata bahasa itu baru kita berikan di jenjang SMP dan SMA. Tapi kalau di TK, SD kita menggunakan metode tamyiz, tapi kalau untuk SMP, SMA menggunakan kurikulum bahasa Arab. Dan yang kita gunakan adalah kurikulum bahasa Arab fitrah, sebuah kurikulum yang sudah diterapkan di negara lain. Di Malaysia kita melakukan MOU dan itu metode fitrah sangat pas sekali. Karena apa? Karena metodologi pedagogiknya, kontennya itu sangat membumi dengan kosakata yang ada di budaya orang Indonesia, Melayu, sehingga itu mudah diingat oleh anak-anak kita. Dan sesungguhnya bahasa Arab itu kosakatanya sudah banyak digunakan di dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak ada kata sulit sebenarnya untuk menguasai bahasa Arab. Paling tidak untuk mengerti apa arti yang dibacakan oleh imam sholat ketika kita sholat berjamaah, atau ketika kita sholat, anak-anak murid Al-Azhar ketika sholat tahu bacaan arti dari sholat. Nah, ini
Kenapa kita harus sekolah Islam Al-Azhar, dan itu menjadi standar minimal di sekolah-sekolah Islam Al-Azhar di seluruh Indonesia. Dan itu harus menjadi penguatan. Makanya ada kegiatan-kegiatan seperti ini adalah dalam rangka untuk mengukur dan melakukan terus penyamaan persepsi, menguatkan persepsi supaya teman-teman itu tidak keluar dari visi dan misi pendidikan YP Al-Azhar. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kegiatan ini juga mengingatkan kembali akan tujuan YP Al-Azhar itu didirikan. Kenapa harus sekolah Al-Azhar? Karena tujuannya sangat mulia. Yang pertama, bagaimana mendidik putra-putri Bapak Ibu agar menjadi kader pembangun akhlak di segala aspek, ya, untuk kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mendidik putra-putri Bapak Ibu agar menjadi aparatur dan alat negara yang berjiwa bersih dan suci. Yang ketiga, agar menjadi mubalik misi Islam di segala aspek kehidupan yang mereka kelak. Maksudnya apa? Supaya mereka akan menjadi apapun nantinya, itu adalah menjadi penebar kebaikan-kebaikan. Misi Islam itu adalah menebar kebaikan, sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Dimanapun mereka berada, jadi apapun mereka nantinya akan selalu ingat. Dan insya Allah kami YP Al-Azhar, terutama di Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar, akan terus mengikuti melakukan analisis SWOT, ya, terkait bagaimana pendidikan ke depan. Kita ambil contoh saja, misalnya kita sedang terapkan adalah bagaimana pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi ini juga menjadi concern kita, karena ke depan kita akan lihat arah pendidikan bisa saja nanti memanfaatkan perkembangan teknologi terkait dengan virtual 4 dimensi, dan ini sangat penting sekali, ya, untuk kita sikapi agar konsep yang tertanam dari proses pembelajaran, konsep-konsep mata pelajaran, konsep-konsep apapun yang diajar itu lebih tertanam dalam di anak-anak kita dan lebih bermakna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita bilang, kalau Pak Sobirin mengatakan sekolah Al-Azhar itu sekolah akhirat dan dunia, dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya dunia, karena ada pesan dari pembina Al-Azhar yang sedang digaungkan adalah karakter yang universal. Tapi karakter yang tidak bertauhid is nothing, gak ada apa-apanya. Jadi karakter yang bertauhid itu adab itu yang harus kita dahulukan. Adab itu sangat banyak sekali dan mudah diukur. Dan satu lagi, adab bisa dibentuk melalui proses pendidikan. Adab bisa dibentuk dan bisa terlihat. Kita akan bisa melihat adab-adab anak-anak kita nanti akan terlihat kalau kita lakukan bersama-sama. Dan implementasi kurikulum adab, penguatan adab sesungguhnya akan dan harus dimulai dari orang-orang dewasa. Harus dimulai dari pengurus yayasannya, harus dimulai dari jajaran manajemennya, harus dimulai dari kepala-kepala sekolahnya, wakil-wakilnya, guru-gurunya. Jadi adab ini, kurikulum adab ini di sekolah Islam Al-Azhar ini bukan murid sebagai objek, ya, supaya adabnya bagus, tidak. Sesungguhnya adalah bagaimana kita orang-orang dewasa yang ada di kampus ini, sopirnya, karyawannya, petugas kantin, itu memunculkan adab yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Paling tidak, adab ini tidak membutuhkan biaya yang besar, semua membutuhkan komitmen dari orang-orang dewasa yang ada di komunitas pendidikan. Dan ini yang dibutuhkan hanya tinggal niat dan kemauan, niat dan action. Niat tanpa action tidak ada apa-apa. Tindakan action tanpa niat yang benar juga tidak berarti apa-apa. Maka kita lakukan niat lillahi ta'ala, kita lakukan bersama-sama, dimulai dari orang-orang dewasa. Insya Allah
Bapak Ibu, masyarakat yang akan sekolah di Sekolah Islam Al-Azhar yang bernomor dan ada kerjasama dengan YPI Al-Azhar, itu standar jaminan mutunya akan sama yang ada di Jakarta, karena kita memiliki standar minimal yang harus dilakukan. Pasti ada keunggulan-keunggulan lokal yang dimunculkan oleh kampus Al-Azhar di Yogyakarta. Salah satu keunggulan yang ingin saya sampaikan, dan ini luar biasa ya, ini harus diketahui juga oleh masyarakat Jogja, bahwa kampus Al-Azhar di Jogja ini satu-satunya kampus yang kalau saya lihat nilai adalah green campus ya, kampus hijau. Jadi ini Masya Allah sangat alami, rindang, nyaman. Ini bisa membuat lingkungan aman dan nyaman buat putra-putri Bapak Ibu bersekolah di sini. Ini saya dengar juga ada konsep bagaimana burung-burung itu artinya bisa hidup di sini ya, artinya secara bebas dan terjaga kelestariannya. Ini luar biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.